Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana dalam sebuah jamuan makan malam bagi para pangeran Kuru, Bhisma telah mengeluarkan peraturannya bahwa mereka tidak boleh menekuk sikunya saat akan makan. Bagi yang mau nonton full episode ini, silakan tonton videonya dan temukan linknya di video ini. Jangan lupa like dan komennya juga ya. Widura dan Bhisma berupaya untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua pangeran. Bhisma memerintahkan mereka untuk makan tanpa menekuk sikunya, yang tentu saja peraturan ini membuat mereka kebingungan dan mereka mencoba berbagai macam cara untuk makan namun tidak berhasil. Bhisma dan Widura pun tersenyum melihat tingkah laku lucu dari para pangeran. Beruntunglah Yudhishthira yang berwatak cerdas dan bijaksana segera bisa menangkap maksud dari kakeknya Bhisma. Ia lalu menyodorkan makanan kepada Duryodhana. Yudhishthira berkata, "Kenapa kita harus melipat tangan untuk makan saudaraku Duryodhana? Kalau dengan saling memberi makan, kita bisa menikmati makanan ini." Bhisma pun memuji kecerdasan Yudhishthira dan memerintahkan mereka semua untuk mengikuti cara yang diajarkan oleh Yudhishthira. Bhisma lalu berkata, "Para pangeran, itu bukan sebuah cara untuk makan, tapi sebuah cara untuk hidup. Itu akan membuat keluarga bersatu dan itu membuat kerajaan kita menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Maka dari itu, kalian harus menikmati makanan seperti itu." Duryodhana pun lalu menikmati makanan yang telah disodorkan oleh Yudhishthira, namun ia menolak untuk memberikan makanan kepada Bhima dan begitu pula dengan para Pandawa yang lainnya. Atas perintah kakak tertuanya itu, para Pandawa lalu memberikan makanan kepada para Kurawa tanpa menerima makanan sedikit pun dari mereka. Sementara itu, Bhisma dan Widura yang telah sampai di kuil Siwa, di mana Raja Dhritarashtra sedang melakukan pemujaannya. Sang raja menghampiri pamannya itu dengan mengatakan bahwa pemujaan itu ditujukan untuk memuliakan arwah dari adiknya Pandu. Namun ia merasa heran mengapa jiwa orang yang baik seperti Pandu belum juga merasakan ketenangan. Bhisma kemudian mengatakan bahwa sebelum anaknya melakukan ritual terakhir, maka jiwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan ketenangan. Dhritarashtra pun langsung menyimpulkan bahwa bagi orang tua, kebahagiaan anaknya adalah hal yang terpenting. Namun Widura mengatakan bahwa bagi seorang raja seperti Dhritarashtra, maka seluruh rakyat Hastinapura juga merupakan anaknya. Dhritarashtra pun merasa kesal karena setiap kali ia membicarakan masalah anaknya Duryodhana, Widura selalu mengalihkan pembicaraannya. Bhisma menyarankan kepada Dhritarashtra bahwa sebelum penobatan Pangeran Mahkota, maka para pangeran tersebut haruslah memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk memerintah kerajaan nantinya. Maka dari itu, Bhisma akan mencarikan mereka seorang guru yang tepat, dan setelah pendidikannya berakhir, sang pangeran yang paling mampulah yang akan dinobatkan menjadi Pangeran Mahkota. Sementara itu di kamar Dewi Kunti, Nakula dan Sahadewa datang ke kamar ibunya karena mereka tidak bisa tidur. Dan ketiga putranya yang lain juga datang menghampiri ibunya karena mereka semua masih terjaga dan tidak bisa tidur semalaman. Arjuna lalu mengatakan bahwa hidup di hutan jauh lebih tentram dan damai dibandingkan dengan di kerajaan. Dan saat Bhima mengatakan bahwa dirinya belum makan dan ingin mengungkapkan cara makan yang dianjurkan oleh kakeknya Bhisma, ia dihentikan oleh Yudhishthira. Arjuna kemudian membuat alasan agar hati ibunya tidak cemas memikirkan mereka. Anak-anak Dewi Kunti pun terus bertanya kepada ibunya, sampai kapan mereka harus tinggal di kerajaan ini. Mereka merasa tidak nyaman seperti seorang pengungsi saja, karena tidak satu pun anak-anak Dhritarashtra menunjukkan sikap yang bersahabat. Yudhishthira pun berusaha menenangkan adik-adiknya itu. Yudhishthira berkata, "Semua orang di sini sangatlah asing, maka terasa tidak menyenangkan. Tapi kalau semakin lama kenal dengan mereka, maka cintanya akan semakin meningkat." Yudhishthira pun kemudian meminta kepada adik-adiknya untuk segera tidur. Dewi Kunti sangat sedih dan merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anak-anaknya tersebut.
Keesokan harinya, dengan perut yang lapar, Bima dan Nakula sedang mencari letak dapur istana. Mereka kebingungan karena istana itu begitu besar dan luas, hingga mereka bertanya kepada pelayan yang sedang melintas di sana. Namun berita yang didapatkannya pun tidak ada kejelasannya. Mereka terus mencari letak dapur dengan mengandalkan daya penciuman mereka, hingga mereka tiba di kebun mangga milik istana, di mana pohon mangga itu sedang berbuah sangat lebat dan sangat ranum. Namun saat Bima hendak memetiknya, ia dicegah oleh para Kurawa yang telah menguasai semua pohon mangga di sana. Para Kurawa mengejek Bima dan Nakula dengan mengatakan bahwa tidak satupun mangga di kebun itu boleh ia makan. Dan kalaupun mau makan, maka mereka harus memohonnya terlebih dahulu. Emosi Bima tersulut dan hendak membuat perhitungan kepada para Kurawa, namun berhasil dicegah oleh Yudhistira. Tak berhenti sampai di sana, hinaan para Kurawa semakin menjadi dengan mengatakan bahwa kalau para Pandawa mau makan, maka ia tinggal mengemis seperti yang telah diajarkan oleh ayah mereka. Kemarahan Pandawa pun bangkit kembali, dan Arjuna mengatakan kepada Yudhistira bahwa tindakan Kurawa sudah di luar batas dan tidak bisa dimaafkan lagi karena telah menghina ayah mereka. Dan jika Pandawa tidak melawan, maka itu akan dianggap suatu kelemahan saja. Yudhistira pun lalu mengizinkan Bima untuk memberi pelajaran kepada para Kurawa. Bima pun menggoyang semua pohon mangga yang ada di sana, hingga semua Kurawa yang bertengger di atas pohon saling berjatuhan, seperti buah mangga yang telah masak. Para Kurawa itu lari kucar-kacir meninggalkan tempat tersebut. Bima berseru kepada mereka dengan berkata, "Dengar semua, pohon-pohon itu cukup kuguncang saja, maka buah-buahnya pun akan berjatuhan." Dari kejauhan, Sangkuni berusaha menghasut Duryudana, dan ia mengatakan bahwa Bima telah menantang dirinya dan juga saudara-saudaranya itu. Perkataan Bima telah menyiratkan tantangan tersebut. Ini adalah politik. Di hutan, siapakah yang paling ditakuti oleh anak-anak singa, yaitu singa-singa lain. Para pangeran juga takut dengan pangeran yang lainnya. Nah, strategi apakah yang akan dijalankan oleh Duryudana dan Sangkuni untuk menyingkirkan para Pandawa? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.